Ini PSU power supply yang beli di Alibaba kemarin ya, sudah sampai 9 hari sampai di Port Indonesia, sampai dengan selamat dan aman. HHJK SNM AIKE by Air adalah marking code saya. Marking code sendiri itu adalah tanda biar barang kita nggak tertukar di gudang ya, sama kode untuk forwarder bahwa kita ikut forwarder ini. Untuk mendapatkan marking code kita tentunya minta forwarder ya untuk dibuatkan marking code. Ini JNT tanggal 31 Juli 2021. Tanggal 22 baru dikirim dari pabriknya ini ya, terus nanti ke Port Cina, berarti 9 hari itu ya sampai Port Indonesia. Ternyata berat paketnya itu 4 kilo kawan-kawan ya. Biaya kirim 108.000, tapi ternyata ini kemarin COD dari JNT nya ini gratis ya, sudah dibayarin sama forwarder Indonesia. Saya kemarin minta dipotong gitu ya, ternyata dikasih. Di sini tertera non COD. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol sama forwarder, apakah ada keringanan untuk barang 4 kilo ini. Terus forwardernya bilang siap gitu ya. Ternyata dikasih ini ya, pengiriman dari Suta ke rumah saya ini gratis. Ini total udaranya ya 950.000 untuk 4 kilo. Jadi jika dibagi 4 itu ketemunya 237.500 rupiah. Ini reguler kawan-kawan ya, sampai 9 hari sampai Port Indonesia. Tentunya murah ya. Oh ya, ini sudah saya buka, dan perlu diketahui untuk sampel dari pabrik Alibaba itu biasanya ya kawan-kawan, batangan tanpa dus dan tanpa buku panduan atau OM itu ya. Jika kita minta dicat itu biasanya juga bisa dikasih, terserah kita mintanya. Tapi untuk beli sampel biasanya di Alibaba ya seperti ini ya, batangan. Kemarin saya juga beli beberapa kali itu juga batangan seperti ini ya. Terus nanti kalau ini saya tanyakan sama CS sellernya untuk memahami. Nanti sama kalau kita beli MOQ minimal 500 itu kita akan dikasih gitu ya. Bahkan kalau kita bilang 1.000 atau 3.000 itu terserah kita mintanya gimana, mau dikasih atau mereka juga bilang dikasih di PDF nanti bisa dicetak sendiri gitu ya. Katanya banyak membernya, banyak konsumennya seperti itu ya. Jadi mereka mencetak sendiri. Untuk garansi, kartu garansi di pabrik Alibaba itu juga nggak ada ini ya. Tapi saya ingatkan kepada kawan-kawan, di chatting pertama itu harus minta ya, harus tanya. Maksudnya tanya garansinya berapa lama. Nanti di chatting itu bisa dibuktikan ya. Ada bukti gitu. Nanti juga akan saya kasih contoh repeller itu ya, yang beli sampel dikasih full itu, tapi saya minta dikasih full sama buku panduannya sama dusnya. Tapi dia juga bilang kamu memang harus beli 500 piece ini ya, memang saya butuhnya itu ya, ada pesanan. Nah ini repeller solar cell animal ya. Ini pertama
waktu beli sampel itu juga sellernya bilang mau dikasih batangan, tapi saya enggak mau. Terus ini saya memang mau beli 500 piece itu ya, jadi mereka mengasih lengkap gitu ya. Untuk kartu garansinya itu enggak ada ya, kita lewat chatting aja, jadi nanti ada bukti. Kemungkinan dari pabrik ini kita dikasih leluasa ya untuk menjadi partner mereka, kita istilahnya distributor di negara lain gitu ya. Jadi mungkin kita bisa membuat cetakan sendiri untuk kartu garansinya itu. Selain kita jadi spesial, kalau kita beli banyak yang kontaineran FCL itu, harga tentu akan sangat tertarget ya, sesuai target kita gitu ya. Nanti jualnya di grosir berapa kita. Nah, ini contoh dari RAM memori komputer. Ini juga beli di Cina, tapi di 1688 ini lengkap. Nah, ini saya belinya di 1688, ini kayaknya di distributor ya, bukan di pabrik. Tapi murah-murah gitu ya. Nah, ini motherboard PCIe 12 ya, 12 PCIe lah. Ini sudah sekitar 3-4 bulan ya saya beli di Alibaba itu. Ini pembelian sampel 1 piece ini kawan-kawan ya. Tadinya saya juga pura-pura mau beli banyak gitu. Lah, kalau kita mencari di pabrik yang kredibel, pabrik yang fake, benar-benar itu pasti akan digaransi walaupun ini batangan. Ya, kebanyakan di pabrik beli sampel tuh yang batangan tuh ya. Ini saya juga dapat batangan, cuma ada diskbooknya aja, nggak ada yang lain. Kartu panduan sama garansi pun nggak ada ini. Ini merek Exonic. Nah, Exonic ini saya pikir sudah ada ya distributornya atau maksudnya dealer resminya di Indonesia ini sudah ada ya, di Surabaya atau Jakarta itu sudah ada ya. Tapi mereka kan juga membuka keran banyak gitu ya, nggak salah satu distributor gitu ya. Nah, ini sebenarnya rusaknya itu kemarin sudah bisa ya, 3 bulan yang lalu sudah bisa lah. Waktu saya coba di power supply baru ini kemarin, ini jatuh kawan-kawan ya, jatuh tapi nggak cacat. Terus saya chatting aja bilang ini broken gitu, rusak, dan itu melewati tanya jawab sampai 2 hari ya. Si sellernya ini nyuruh begini, dia nyuruh coba nggak pakai HDMI, pakai VGA atau pakai ini, saya turutin semua. Terus daripada saya pusing-pusing, saya ngaku sudah saya taruh di toko komputer untuk diservis. Tapi si servisnya bilang tidak berani membuka chipset atau apanya itu, yaitu karena si servisnya minta untuk garansi saja gitu ya. Ternyata ini dikasih garansi untuk mengembalikan, mau diganti gitu ya. Ini si sellernya sudah ngasih alamat untuk digaransi. Untuk beli barang elektronik itu memang rentan rusak itu, tapi ya kalau nggak kecelakaan itu kawan-kawan ya, saya ini memang kecelakaan jatuh itu ya, biasanya udah kena dan saya ganti di CPU PSU kemarin jatuh. Oh ya, untuk pengiriman ke pabriknya kembali ke Cina sana, ini saya ini pakai EMS Pos Indonesia ya. Masalahnya saya pikir lebih pos juga dekat rumah saya, lebih murah dari forwarder, nggak repot-repot ke
apa itu gudangnya Forwarder Indonesia, langsung saya kasih di sini. Ini kemarin sampai Indonesia, sampai gudangnya Shenzhen ini ongkos kirimnya ini Rp537.000. Nah inilah kenapa kita harus mencari benar-benar seller yang valid, yang fake, yang benar-benar seller terpercaya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita tetap aman gitu ya. Nah ini nanti untuk alamat, terus untuk alamat ke Cinanya, untuk alamat ke kita tetap dikasih di gudang forwarder Cina ya. Jadi nanti forwarder kita yang Indonesia itu akan menghubung kita kembali bahwa ada PL pakai English atas ini gitu ya, nomor ini. Nah ini 10 hari kemudian sudah datang ya kawan-kawan, ternyata saya ini dikasih ganti yang baru. Ini masih ada pembungkusnya, prosesornya ini. Nah itulah kawan-kawan tentang bagaimana kita mencari garansi di Alibaba walaupun kita hanya beli sampel dan rusaknya kita yang teledor gitu ya. Tapi tentunya tidak ada cacat ya, patah atau tergores itu tidak ada ya. Pasti kalau pabrik yang valid kita akan pasti diganti seperti ini ya. Nah sampai di sini kita bisa kalkulasi ya, hitungan matematikanya. Masalahnya maksudnya ongkosnya ini PP pulang pergi kita semua yang nanggung untuk garansi ini ya. Jadi ini totalnya 537 plus 260-an itu ya. Jadi kawan-kawan bisa mengkalkulasi antara nilai harga barang sama ongkos kirim PP garansi ini ya. Nanti jika lebih murah beli baru ya beli baru. Untuk motherboard ini kemarin itu semua totalnya sekitar 1.300.000 ya sampai rumah. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan takut belanja di Cina kalau kita tetap pada prosedurnya. Selamat mencoba dan salam impor mandiri. Terima kasih kawanku.